Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan berdiskusi ya, pada unit 1 ini tentang menggali ide pendiri bangsa tentang dasar negara. Ya. Mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini, ya, kita akan berdiskusi tentang menggali ide pendiri bangsa tentang dasar negara. Ya. Tujuan pembelajarannya yakni peserta didik mampu mengidentifikasi cara pandang para pendiri bangsa tentang rumusan dan isi Pancasila. Termasuk di dalamnya juga pandangan para pendiri bangsa tentang hubungan agama dan negara terkait frasa ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini yang terdapat dalam Piagam Jakarta. Itulah tujuan pembelajaran dari unit ini. Capaiannya diharapkan pertama itu membandingkan cara pandang para pendiri bangsa tentang rumusan dan isi Pancasila. Yang kedua, mengkaji penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Yang ketiga, mengidentifikasi peluang dan tantangan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan global. Kemudian yang keempat, menginisiasi sebuah kegiatan bersama serta menetapkan tujuan dan target bersama ini dalam P5 nanti ya. Terus yang kelima, mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan masing-masing dalam anggota kelompok untuk memenuhi kebutuhannya. Yang keenam, menganalisis hal-hal apa dianggap penting dan berharga yang dapat diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan di masyarakat luas dalam skala negara dan kawasan. Dan yang ketujuh, menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kesehariannya sesuai dengan perkembangan dan konteks peserta didik. Oke, ya. Sekarang saya menugaskan kepada kalian ya untuk mengisi metrik ini atau format ini ya, dari menggali ide pendiri bangsa tentang dasar negara ini. Kalian pasti belajar Pancasila ini sudah dari sejak SMP ya. Nah, pasti udah disampaikan. Silahkan tulis ya yang saya tahu itu apa, yang ingin tahunya apa, dan nanti setelah pembelajaran ini akan diketahui ya, nanti diisikan yang telah diketahui ya. Silakan saya beri waktu 2-3 menit untuk mengisinya ya. Oke. Ya. Sekarang kita lihat beberapa pengertian Pancasila yang dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama dari Muhammad Yamin yang menyebutkan bahwa Pancasila ini berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi atas dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian Pancasila ini merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Itu menurut Pak Yamin ya. Kemudian Pak Soekarno menyebutkan bahwa Pancasila ini isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan barat. Dengan demikian Pancasila tidak saja falsafah negara, tetapi lebih luas lagi, yakni falsafah bangsa Indonesia. Itu yang disampaikan oleh Pak Soekarno. Yang ketiga, Notonegoro menyebutkan bahwa Pancasila itu dasar falsafah negara Indonesia. Berdasarkan pengertian itu,
dapat disimpulkan Pancasila pada hakikatnya merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Ya. Nah, itu menurut Pak Noto Negoro. Dan terakhir berdasarkan terminologi ini ya, terminologi Pancasila. Ya, pada 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI ya, Pancasila yang memiliki arti 5 dasar digunakan oleh Presiden Soekarno untuk memberi nama pada 5 prinsip dasar negara yang diusulkan. Nah, itu pengertian dari Pancasila itu sendiri. Sebelum BPUPKI ya itu belum lahir ya, belum lahir nama Pancasila itu. Kita lihat ya, saya menugaskan kepada kalian, silakan gadget kalian buka ya untuk menuliskan rumusan-rumusan dasar negara yang disampaikan oleh 3 orang ini ya. Yang pertama dari Pak Karno, yang kedua dari Pak Yamin, dan yang ketiga dari Pak Pom. Silakan ya cari dan apa isi yang disampaikan oleh beliau untuk dibawa ke sidang BPUPKI. Oke, terima kasih ya sudah diisi. Nah, kita lihat sekarang rumusan yang disampaikan oleh Pak Yamin ya. Pada tanggal 29 Mei 1945, Pak Yamin menyampaikan 5 dasar negara ya. Yang pertama itu pri kebangsaan, yang kedua pri kemanusiaan, yang ketiga pri ketuhanan, yang keempat pri kerakyatan, dan yang kelima pri kesejahteraan. Nah, itu disampaikan oleh Pak Yamin ya pada sidang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni ya, dikemukakan usul pendapat yang mengenai dasar negara dan rancangan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Nah, kemudian yang kedua ya disampaikan oleh Pak Pomo ya. Pak Mr. Supomo ini menyampaikan usulan ya, ini pada tanggal 31 Mei 1945. Sama 5 ya. 5. Yang pertama, paham negara kesatuan. Yang kedua, berhubungan negara dengan agama. Yang ketiga, sistem badan permusyawaratan. Yang keempat, sosialisasi negara. Dan yang kelima, hubungan antar bangsa. Nah, itu yang disampaikan oleh Pak Pomo. Dan yang terakhir, itu disampaikan pada tanggal 1 Juni 1945 itu Pak Soekarno. Ya, isinya yang pertama kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau pri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang kelima kesejahteraan sosial, dan yang keempat kesehatan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, itu 3 tokoh pendiri bangsa ini menyampaikan usulan dalam sidang BPUPKI ya. Oke. Nah, ini adalah situasi sidang ya atau sidang Dokustu Jundi Kosakai ya. Itu dalam bahasa Jepang. Jadi kalau dalam bahasa kita itu BPUPKI ya. BPUPKI itu Badan Penyelenggara Upaya ya Kemerdekaan Indonesia ya. Nah, selanjutnya ya dari sidang ini panitia kecil ya, panitia 9 ya, perlu diketahui panitia 9 itu apa? Ini merupakan panitia kecil yang dibentuk oleh BPUPKI ya. Jadi tugas panitia 9 ini menampung suara atau usul dari anggota BPUPKI
dan usulan mengenai rumusan dasar negara. Nah itu maka ditetapkan dari tiga usulan yang tiga tokoh tadi, usulan-usulan yang tadi itu ditetapkan 5 dasar, ya, 5 dasar, yakni yang pertama ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk pemulaknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan di Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah ini panitia ini ya menghasilkan piagam Jakarta yang isinya yang barusan itu ya 5 sila ya ditetapkan dalam piagam Jakarta. Namun karena ada dua kubu, ada dua kelompok ya, kelompok kebangsaan dan kelompok Islam, kemudian berdiskusi lagi ya, akhirnya ada perubahan dari piagam Jakarta itu, yakni di sila pertama ya. Di sila pertamanya itu ditetapkan menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ya, nah ini menjadi suatu perubahan yang ditetapkan dan sampai sekarang dipakai. Ya, jadi satu ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, ya kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini bangsa Indonesia bertekad bahwa Pancasila sebagai dasar negara tidak dapat diubah oleh siapapun, termasuk oleh MPR. Ya, nah ini ditulis dalam MPRS nomor 20, MPRS garis miring 1966, Tab MPR nomor 18 ya, MPR 1988 ya. Nah ini sampai sekarang itu tidak akan tergantikan ya. Nah sekarang saya ingin menugaskan kepada kalian ya, dan sebagai wujud capaian ya nanti untuk membuat, jadi tugasnya ya mengkaji ya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya, di lingkungan kita aja dulu ya, di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, dan di lingkungan sekolah ya. Dari penerapan dari sila pertama apa, penerapan dari sila kedua apa, ketiga, keempat, lima, dan diuraikan, disebutkan contoh-contohnya ya. Kita diskusikan kemudian di minggu depan tentang apa yang sudah kalian dapatkan dari informasi-informasi yang tentu referensinya yang baik ya. Silakan ya, sampai jumpa di minggu depan, kita diskusi lagi untuk melanjutkan dan menggali informasi lebih banyak lagi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.